Baik Bapak Ibu sekalian, akan kita ikuti bersama penyampaian materi pada hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bakoril 3 Malang, Bapak Fendi Agung Nugroho, AKS MAP. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ini tadi saya di BCI mendadak Pak. Karena seharusnya yang berdiri di sini Pak Sekretaris, karena beliau masih bersama Pak Kepala Bakoril Malang, ada acara dengan Pak Sekda di provinsi, sehingga beliau menugaskan saya pada hari ini untuk bisa memandu acara pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Acaranya akan saya pandu. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak ngapunten ini Bapak Dedi Irwansyah. Ngapunten, yang terhormat Bapak dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Saifuddin. Ngapunten, ini mendadak sekali datanya, diberi panitia belum lengkap. Yang terhormat Bapak PLT Asisten 3 Administrasi Umum, Pak Dr. Haji Ahmad Jazuli SMSI, matur suwun. Yang terhormat Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Ramlianto. Terima kasih pada siang hari beliau masih berkenan untuk bersama-sama nanti mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk mempersingkat waktu kami panggil pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Dedi, kami persilakan untuk naik ke panggung. Yang kedua kami panggil juga dari anggota Komisi A Provinsi Jawa Timur, Bapak Saifuddin, kami persilakan untuk bisa naik ke panggung. Baik, Bapak-Ibu sekalian, pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita. Baik, ya, siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini nanti akan menyampaikan materi masing-masing dari Pak Dedi nanti akan menyampaikan membangun pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan prima yang berkualitas. Kemudian nanti juga disambung oleh Bapak Saifuddin dari anggota Komisi A akan menyampaikan materi menumbuh kembangkan semangat nasionalisme ASEAN, Pondasi Pengabdian untuk Negeri. Baik, Bapak sekalian, waktu kita kami diberi waktu mulai jam 2 sampai jam 6 kalau nggak salah, waktu itu 4 jam sekali, agak lama sekali. Tapi kami silakan kepada yang terhormat dari Komisi A untuk bisa menyampaikan materinya. Dan pada siang hari ini kita sampaikan acara ini melalui panel aja, jadi nanti pemateri pertama dilanjutkan oleh pemateri kedua, dan setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita sepakati karena waktunya juga sangat terbatas nanti. Baik, untuk pertama kami persilakan kepada Bapak Saifuddin untuk bisa menyampaikan materi yang pertama. Dipersilakan Bapak. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tiba-tiba diperintah duluan oleh ketua Pak Jazuli. Jadi kalau ketua yang perintah, walaupun saya kurang bahasa Arabnya, tapi bisa ngomong sami'na wa ata'na. Karena nasionalisme materinya, fondasi kan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Bapak Asisten Administrasi Pak Jazuli, godhong kapas ono kelendeng. Iku iso digawe jual beli. Sopo sing ketok ganteng sapa maneh lek gak Pak Jazuli. Tepuk tangan untuk Pak Jazuli. Ini ketularan beliau. Yang kami hormati Pak Ramli pun ganteng, tadi mboten usah pantun. Pak Dedi dari Pak Korwil, Bapak Ibu ASN sekalian. Saya kalau nggak berdiri kayak nggak enak Pak. Mohon izin saya berdiri, kalau lek ngadeg, insya Allah mboten ketok mergo celonoan. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama kali karena saya materinya diperintah terkait dengan nasionalisme, maka untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita, pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, tepatnya 2 minggu setelah kemerdekaan Indonesia, itu Presiden pertama, Pak Jazuli, mengeluarkan maklumat nomor 10, di mana maklumat itu menerangkan bahwa salam kebangsaan kita adalah salam merdeka. Dan setelah Bung Karno berhenti menjadi presiden, kemudian diganti oleh Pak Harto, diganti oleh Pak Habibie, Gus Dur, kemudian Bu Megawati, Pak SBY sampai Pak Jokowi, maklumat itu belum pernah dicabut. Sehingga secara hukum kita, maka maklumat tersebut masih berlaku. Dan salam ini bukan salamnya partai politik, juga salamnya organisasi tertentu. Tapi ini adalah salam resmi bangsa Indonesia. Kita pakaikan salam kebangsaan kita. Merdeka! Luar biasa, tepuk tangan untuk teman-teman ASN. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Ini kalau kelihatan masih muda, memang ini foto waktu saya kampanye. Sengaja saya edit supaya banyak perempuan yang memilih ketika pemilu tahun 2024 kemarin. Nama saya Saifuddin Juhri, kebetulan aslinya dari Kota Batu, tepatnya di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji. Hampir seluruh pendidikan saya itu saya tempuh di lembaga pendidikan madrasah. Bahkan sampai kuliah pun harus kuliah di Universitas Islam Negeri Malang. Itu bukan karena apa-apa Pak Ramli, memang saya ini kebetulan dari keluarga petani. Backgroundnya juga Nahdlatul Ulama. Dan ketika mau kuliah itu sama orang tua saya tidak boleh. Alasannya cuma satu, engkau lek awakmu kuliah malih males sembayang. Cuman itu yang dipeseni, dilarang kuliah. Karena saya 8 bersaudara, kebetulan saya anak yang terakhir, kakak saya maksa orang tua saya. Sudahlah harus ada 1 orang paling tidak yang kuliah dan sebagainya. Karena 7 orang ini tidak ada yang kuliah, semuanya mondok. Nah akhirnya saya kuliah dilalah masuknya di UIN Malang ngambil jurusan bahasa Arab. Karena terjun di politik, maka saya kepingin sing mambu-mambu politik iki opo. Akhirnya pindah menjadi jurusan hukum Islam. Sebab lek bahasa Arab tidak nyambung. Cita-citanya kepingin jadi guru agama, guru MI di desa saya. Itu cita-cita saya, sangat sepele. Nah begitu selesai, ini adalah riwayat organisasi saya dan lain sebagainya. Terakhir kemarin 2019-2024 saya menjadi tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Ahmad Basarah. Tahun 2024 saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Insya Allah tenaga kontrak yang paling mahal itu adalah anggota dewan. Jadi anggota dewan itu outsourcing paling mahal. 5 tahun biayanya mesti akeh. Ada yang habis 5 miliar, ada yang habis 2 miliar, ada yang habis 10 miliar. Tapi saya insya Allah terkecil Pak Jazuli. Saya kabehan, sak duwene duit tak kabehno. Kebetulan duwene mek 200 juta ya itu habisnya. Tapi yang habis banyak Pak Ahmad Basarah karena beliau yang membantu saya.
Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi unsur di negara kita itu adalah ada unsur konstitusi sebagai pembentuk atau pembangun dan unsur deklaratif sebagai pelengkap. Nah, di dalam unsur konstitusi itu syarat menjadi negara itu adalah wilayahnya. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Rakyatnya kita juga punya, pemerintahnya kita juga ada. 3 syarat inilah yang menjadi dasar berdirinya sebuah negara. Nah, di samping 3 syarat tersebut ada satu yaitu pengakuan negara lain. Kebetulan kita sudah diakui oleh negara lain. Nah, ini di dalam struktur ketatanegaraan kita, ini adalah pasca amandemen. Jadi dulu ketika belum amandemen, kita cuma punya lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Begitu tahun 2001 ketika ada amandemen Undang-Undang Dasar, maka ditambah lagi ada DPD, ditambah lagi ada BPK, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial untuk yang di yudikatif. Ini adalah tambahan-tambahan terkait dengan pemerintahan kita setelah era reformasi. Nah, pemerintahan adalah kegiatan atau proses penyelenggaraan kekuasaan negara untuk mengatur dan melayani masyarakat. Ini adalah tujuan dari pemerintahan. Di situ ada struktur pemerintahan mulai dari presiden sampai di tingkat desa. Nah, pelaksana kebijakan publik untuk kepentingan rakyat itu sebenarnya adalah ASN. ASN inilah yang menjadi tombak pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Pak Ramli, apalagi kurikulumnya juga sudah mendapatkan verifikasi nasional, ini sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk BPSDM Jawa Timur. Nah, kenapa ASN ini kita butuhkan? Sebagai penjaga stabilitas pemerintahan, itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan masyarakat yang profesional. Yang ketiga, pelaksana kebijakan publik. 3 hal inilah yang menjadi penyebab kenapa ASN itu kita butuhkan. Nah, berangkat dari sini kenapa ASN harus memiliki semangat nasionalisme. Maka kita harus tahu siapa kita, siapa bangsa Indonesia, bagaimana sejarah terbentuknya. Karena tanpa tahu itu, kecintaan kita terhadap negara kita pasti akan berkurang. Ada survei nanti akan saya tunjukkan, surveinya Alfara, itu hampir kurang lebih 19% ASN kita ternyata setuju juga paham khilafah, setuju kalau Pancasila dirubah. Jadi ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Nah, kita bicara terkait dengan negara kita dulu, Indonesia. Indonesia ini pernah dijajah kurang lebih 450 abad. Ada 5 negara yang sudah menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Portugis di tahun 1509 dan 1595. Spanyol juga pernah menjajah Indonesia. Belanda yang paling lama kurang lebih 351 tahun. Dan Inggris yang terakhir adalah Jepang tahun 1942 1945. Jepang menjajah kita kurang lebih hanya 3 tahun. Nah, penjajahan itu ketika terjadi penjajahan saat itu, maka rakyat kita ini benar-benar kelaparan. Adanya eksploitasi de nation per nation, penindasan negara oleh negara. Negara-negara barat, negara-negara yang menjajah, ketika menjajah Indonesia, dia menyerap sumber daya alam kita. Maka rakyat kita saat itu kepingin merdeka. Diawali di tahun 1908 berdirilah pergerakan yang namanya Budi Utomo. Kemudian 1912 muncul yang namanya Sarekat Islam. Berdiri Muhammadiyah 1912. Yang kebetulan saat ini Pak Dedi juga menjadi salah satu tokoh perwakilan dari Muhammadiyah. Nah, kemudian ada Jongzawa, Ambon dan seterusnya. Sampai Nahdlatul Ulama dan yang terakhir 1927 itu berdirinya Partai Nasional Indonesia. Semua organisasi-organisasi baik keagamaan dan non-keagamaan itu tadi, beliau mempunyai cita-cita yang sama. Bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana kekuasaan dikelola oleh para
orang negara Indonesia sendiri untuk kepentingan rakyatnya. Oleh karena itu, dari perjuangan organisasi tadi, maka 1928 ada yang namanya Kongres Pemuda. Muncullah yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah awal terus perkembangan perjuangan kemerdekaan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, begitu terus bergerak persatuan untuk berjuang melawan penindasan atau penjajahan, tahun 1940 ada Muktamar NU ke-15. Kebetulan ada 11 Kiai Khos yang dipimpin oleh Kiai Mahfud Siddiq. Di mana Kiai Mahfud Siddiq saat itu mengatakan di Muktamar NU 15 itu, 1940, kalau nanti Indonesia merdeka, maka presiden yang pas itu adalah Soekarno. Kemudian wakilnya adalah Bung Hatta. Ini tahun 1940 ketika Indonesia belum dijajah. NU sudah melakukan ijtihad dan mengeluarkan fatwa dan mengeluarkan hasil ijtihadnya di mana kalau nanti Indonesia merdeka, Soekarno presidennya dan Bung Hatta wakilnya. Enggak tahu 5 tahun kemudian ketika Indonesia merdeka kok tiba-tiba persis dengan apa yang dikatakan oleh NU. Apakah kemerdekaan termasuk jadinya Pak Karno ini setting NU? Saya juga masih belum tahu kalau itu, Pak Ketua. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika NU mengeluarkan maklumat 1940, baru tahun 1941 terjadi Perang Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya ini adalah perang Pasifik, maksud saya. Perang Pasifik ini adalah perang di mana sekutu melawan penjajah, melawan Jepang. Dan Jepang saat itu sedang menjajah Indonesia di tahun 1942 sampai tahun 1945. Nah, ketika Jepang dibom oleh di Hiroshima sama di Nagasaki, maka saat itulah dibentuk yang namanya Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ini yang membentuk adalah Jepang, Dokurisu Zunbi Sosake. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah bagaimana masyarakat atau tokoh-tokoh bangsa berkumpul untuk menentukan atas dasar apa Indonesia merdeka. Ini maka dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang yang pertama. Kemudian sidang yang kedua dilaksanakan 10 sampai 17 Juli, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Ada 2 kali sidang di bulan Mei sampai Juni dan sidang di bulan 10 sampai 17 Juli. Nah, ada kurang lebih sekitar 60 orang yang ikut bersidang. Ada 6 anggota tambahan dan anggota istimewa. Ini para pendiri bangsa kita yang melakukan sidang istimewa untuk memutuskan atas dasar apa Indonesia nanti merdeka. Ada Ki Bagus Hatikusumo yang kebetulan juga tokoh Muhammadiyah dan orang yang teguh memegang prinsip keagamaan. Ada Kiai Haji Wahid Hasim, ada tokoh-tokoh kebangsaan, semua elemen bangsa berkumpul di sini untuk melaksanakan sidang menentukan atas dasar apa Indonesia merdeka. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di sidang tersebut ada 12 pembicara di tanggal 29, kemudian sampai terakhir di tanggal 1 Juni 1945 itu ada 6 pembicara. Dari 6 pembicara yang di hari terakhir, itu ada salah satu peserta sidang yang namanya Bung Karno, beliau yang menyampaikan pertama kali terkait dengan ideologi Pancasila. Waktu itu Bung Karno menyampaikan begini, maaf beribu maaf, banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka. Maksudnya Paduka ini adalah Dr. Rajiman sebagai ketua BPUPKI. Tuan Ketua mulia, Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda adalah filosofi grondslag.
atau filsafat dasar daripada Indonesia merdeka. Nah, itu yang disampaikan oleh Bung Karno, tapi dalam waktu itu Bung Karno menyampaikan terkait dengan Pancasila 5 sila. Hanya waktu itu pidato 1 Juni Pancasila ketuhanan ditaruh di bawah. Pikirannya Bung Karno adalah kita ikhtiar dulu baru tawakal. Kira-kira begitu. Ini yang dipikirkan. Di dalam pidato itu juga disampaikan, kalau hadirin sekalian tidak setuju dengan 5 sila, maka ini bisa kita peras menjadi trisila. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak setuju dengan 3 sila, maka bisa kita peras menjadi 1 sila, yaitu gotong royong. Jadi gotong royong inilah yang menjadi inti dasar dari Pancasila. Nah, ini yang disampaikan oleh Bung Karno ketika sidang BPU PKI. Nah, setelah sidang BPU PKI, Dr. Rajiman mengumpulkan, membentuk tim kecil untuk merumuskan apa yang sudah dipidatokan oleh seluruh peserta sidang tadi. Nah, tim kecil itu ada 8 orang, mohon maaf, kehapus ini. Tim kecil itu ada 8 orang. Waktu itu dipimpin oleh Bung Karno, ini merumuskan dari seluruh pidato itu. Maka hasil dari rumusan itu keluarlah yang namanya pembukaan Undang Dasar 45 waktu itu tanggal 22 Juni. Di mana di situ disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jadi setelah sidang yang pertama dibentuk tim kecil memutuskan ini. Ini yang namanya Piagam Jakarta. Nah, setelah kejadian Piagam Jakarta dan lain sebagainya, kemudian di sidang kedua itu merumuskan Undang-Undang Dasar. Pasal 1, calon presiden harus orang Indonesia asli, itu waktu itu. Termasuk dengan ketika pemilu. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sistem pemilu kita adalah memilih partai politik. Baru partai politik memilih orang-orang sopo sing pas ditugasno untuk duduk di legislatif. Tapi saat ini pemilu kita sudah benar-benar pemilu yang sangat liberal. Sopo sing nyalokno enteke duit kudu akeh. Kira-kira kayak ngono lah. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah itu semua baru terjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, ketika setelah proklamasi ini tanggal 18 Agustus 1945 Dr. Rajiman membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah yang akhirnya dirubah yang namanya Piagam Jakarta tadi menjadi yang seperti sekarang ini, ketuhanan yang Maha Esa. Ini dirubah ketika setelah kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni 45 sampai Pancasila 18 Agustus 45 itu satu rangkaian sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada lagi dikotomi 1 Juni Pancasilanya Soekarno, kemudian 22 Juni Pancasilanya orang Islam, yang mana di situ disebutkan menjalankan syariat Islam, atau yang 18 Agustus 1945 Pancasilanya Orde Baru. Sebenarnya sudah tidak perlu didikotomikan lagi, karena ini sudah menjadi satu rangkaian sejarah yang tidak mungkin bisa kita putuskan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kemerdekaan Indonesia 1945, ternyata Belanda beserta sekutu kepingin balik jajah Indonesia. Maka dia menyeranglah ke Surabaya. Untung ada Bung Tomo sebagai wartawan dan kemudian dia yang membakar semangat. Akhirnya apa? Nih ditambah dengan fatwa resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober. Di mana waktu itu Mbah Hasyim mengatakan wajib hukumnya membela kemerdekaan Indonesia.
termasuk bagi masyarakat yang jaraknya 93 km. Karena Malang, Pak Ramli masih 80 km, makanya banyak pasukan Sabilillah yang ke Surabaya. Akhirnya apa? Berangkat dari sini, makanya 10 November disebutkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kenapa? Karena ada 16.000 rakyat Indonesia, warga Jawa Timur yang meninggal karena ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba bayangkan 16.000 dari warga Jawa Timur, 2.000 dari tentara luar termasuk Jenderal Malabi. Sampai bisa bayangkan untuk mempertahankan kemerdekaan maka 16.000 nyawa warga Jawa Timur melayang. Nah, oleh karena itu, karena peran Mbah Hasyim terkait dengan fatwa resolusi jihad ini, maka Pak Jokowi kemarin memberikan hadiah dengan nama Hari Santri, tanggal 22 Oktober. Ini sejarahnya Hari Santri. Hari Santri itu mungkin ini banyak orang yang belum tahu, Pak Jazuli. Tahun 2013, bulan Desember kalau tidak salah, saya waktu itu bersama dengan Bung Ahmad Basara datang ke tempat saya, keliling saya antar kampanye. Saya ajak mampir ke Gustorik. Ah, ini foto yang yang pinggir sana ini. Nah, saya ajak mampir ke sini. Begitu saya ajak mampir ke sini, kemudian Gustorik bilang, saya ini kepingin punya ide Hari Santri, tapi sampai sekarang belum pernah terlaksana. Saya kenal dengan Pak Anas Urbaningrum sebagai ketua Demokrat. Begitu datang ke sini saya minta tolong ngomong ke Pak SBY, tapi Hari Santri belum terwujud. Itu katanya Gus Torik. Waktu itu saya bilang, Gus, insya Allah kita akan berusaha bareng-bareng. Nah, tiba-tiba tahun 2014 di bulan Juni, Pak Basarah telepon saya. Pak Jokowi mau nyekar di Blitar, tolong mampirkan di pondok pesantren. Bilang saya begitu. Saya bingung cari pondok pesantren mana, saya taruh di Gondang Legi karena satu jalur. Mampirlah Pak Jokowi di Gondang Legi, Pondok Babu Salam, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2014. Begitu Pak Jokowi di sana disambut oleh Gus Torik langsung menyodorkan kontrak politik Hari Santri. Dari situlah akhirnya terus kita kawal sampai Hari Santri ini terwujud pada tanggal tahun 2015. Ini sejarahnya Hari Santri dan alhamdulillah kemarin kita juga sempat dapat penghargaan dari Bupati Malang. Saya salah satu pencetus Hari Santri Nasional. Walaupun partainya bukan dari PKB, Pak Jazuli. Nah, lantas bagaimana negara kita setelah merdeka? Kira-kira ASN ini ke depannya akan seperti apa? Bung Karno pernah berpesan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ada lagi juga ketika Bung Karno dialog dengan Presiden Yugoslavia, Bros Tito, Bung Karno bertanya kepada Bros Tito, Tuan Tito, jika Anda meninggal nanti, bagaimana nasib bangsa Anda? Bros Tito menjawab dengan bangga, saya sudah menyiapkan tentara yang sangat kuat, pasukan saya adalah pasukan yang saya tangguh, saya yakin negara saya akan abadi. Itu katanya Bros Tito. Lalu Bros Tito balik bertanya kepada Bung Karno, lalu bagaimana dengan negara Anda sahabatku? Katanya Bros Tito. Bung Karno menjawab, aku tidak pernah khawatir karena aku telah meninggali bangsaku dengan sebuah way of life, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi penting untuk menjadi pegangan hidup kita. Terbukti Yugoslavia ketika Bros Tito meninggalkan pasukan yang sangat kuat, akhirnya Yugoslavia juga terpecah menjadi 6 negara. Tapi Indonesia begitu ditinggali para pendiri bangsa kita dengan Pancasila, sampai sekarang kita masih tetap utuh. Nah, ancaman kita hari ini adalah terkait dengan komunisme sudah selesai di tahun 65. Ekstremisme keagamaan, liberalisme kapitalisme, ini mulai muncul pada diri kita saat ini. Ini yang saya ceritakan tadi, survei Alpara tahun 2019.
ada 4.287.562 ASN yang terpapar ideologi radikal. Coba bayangkan pegawai negara yang dibiayai oleh negara, dia ingin mengubah ideologi negaranya sendiri. Kurang lebih sekitar 4 juta. Ini ada di surveinya Alpara. Ada lagi di Blitar, saya cerita Jawa Timur saja, haram mengucapkan selamat Natal. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Al-Maidah 72 katanya. Banyak termasuk Gandrung Sewu, ini alasan FPI tolak Gandrung Sewu juga pernah ketika dibuat oleh Pak Anas di Bali, itu juga sempat ditolak. Jadi bibit dari radikalisme itu sebenarnya adalah intoleransi. Begitu intoleransi ini sudah mulai bekerja di masyarakat, berjalan di masyarakat, maka dia akan menjadi radikal. Ketika menjadi radikal, maka akan menjadi terorisme. Ketika menjadi terorisme, dia sudah yakin ketika dia meninggal pasti akan mati syahid. Dia yakin bahwa di dunia ini tidak ada apa-apa, tapi hakikat kehidupan adalah di akhirat. Mati syahid menjadi lebih penting bagi mereka. Nah, kemudian bagaimana era liberalisme saat ini masuk di kita? Globalisasi benar-benar memudahkan semua produk barang-barang luar masuk di Indonesia. Panjenengan mulai bangun tidur sikat gigi kuwi godheke produk luar negeri. Punyanya Unilever dari Inggris, Pepsodent. Mandi pakai sabun Lux juga punyanya Unilever. Kemudian minum Aqua juga punyanya Danone. Begitu pakai handphone, tidak ada satupun handphone yang diproduksi oleh orang Indonesia. Apalagi mobil, apalagi sepeda dan lain sebagainya. Kita ini benar-benar dijadikan sebagai negara konsumen. Kemudian buah, orang lebih senang buah impor daripada buah dalam negeri. Nah, selanjutnya bekerjanya paham liberalisme dalam bidang kebudayaan. Persoalan narkoba, persoalan LGBT, macam-macam persoalan gaya hidup luar yang masuk di Indonesia. Narkoba kemarin di Malang, Jawa Timur juga ada kurang lebih 1,2 ton narkoba yang ditangkap di Malang. Belum lagi urusan LGBT yang terakhir kemarin, ini beberapa negara yang mengesahkan, saya hanya kepingin, di Surabaya saya baru melihat kemarin pesta gay digerebek 34 pria ditangkap. 19 Oktober 2025. Baru kemarin di Jawa Timur ditangkap orang G, 34 orang. Dan ada PNS golongan 3, coba bayangkan. Mereka ini LGBT terus, padahal ini adalah kerjanya paham liberalisme yang masuk di Indonesia. Ada 5 aplikasi kalau panjenengan ingin menjadi orang-orang kaum LGBT. Mulai dari, coba bayangkan, artinya bahwa kebebasan informasi saat ini, teknologi informasi saat ini, itu juga berdampak buruk terhadap masyarakat kita. Ini bekerjanya paham liberalisme. Paham liberalisme di samping bekerja untuk kepentingan kebudayaan, itu juga bekerja untuk kepentingan perubahan undang-undang. Contohnya, kalau kita berdasarkan Pancasila, maka demokrasi kita adalah demokrasi terpimpin. Tapi begitu era reformasi, undang-undangnya dirubah, akhirnya menjadi demokrasi liberal. Begitu liberal, Pak Dedi kalau mau jadi dewan harus habis 5 miliar. Itu salah satu dampaknya. Anggota, bupati, wali kota ketika mencalonkan diri, pasti dia habisnya puluhan miliar. Begitu puluhan miliar akan berpikir bagaimana saya mengembalikan. Makanya tidak salah ketika Pak Romi, Ketua P3 menyampaikan, ini adalah sistem pemilu kita yang benar-benar bobrok, yang benar-benar di luar dari filsafat bangsa kita. Makanya kurang lebih 340 kepala daerah ada persoalan hukum. Hal kayak gitu yang akhirnya sebenarnya karena kesalahan kita di dalam membuat undang-undang. Nah, banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Terutama saya ingin menjelaskan dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4 janji negara kepada rakyatnya. Yang pertama adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi pemerintah negara Indonesia wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Berarti panjenengan bagian dari pemerintah, ASN bagian dari pemerintah, maka ASN wajib melindungi rakyat Indonesia. Yang pertama, ini janji negara kepada rakyatnya. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa bagian dari tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Oleh karena itu luar biasa kalau Jawa Timur banyak beasiswanya kepada anak didik kita. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Tapi sayang usulannya anggota dewan yang diterima hanya sedikit. Kemudian yang terakhir janji negara kepada rakyatnya adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tanggung jawab negara. Tapi faktanya apakah rakyat kita sudah makmur? Apakah rakyat kita kira-kira wis cukup? Padahal kita tahu peta energi di Indonesia apapun ada. Emas, mineral, aspal, batu bara, semuanya ada. Ini di bidang energi. Kemudian di bidang pertanian, mulai dari sawit, kopi, semuanya ada. Kita ini negara kaya yang luar biasa. Potensi perikanannya juga begitu. Makanya Pak Mahfud MD nggak salah kalau bilang, kalau potensi sumber daya alam tidak dikorupsi, orang Indonesia dapat 20 juta per bulan. Ini Pak Mahfud MD yang melakukan statement, yang membuat statement. Artinya kalau kita mengelola sumber daya alam kita dengan sebaik-baiknya, bekerja untuk kepentingan rakyat, maka dapat dipastikan kesejahteraan rakyat kita akan makmur. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus menjaga Indonesia, mencintai Indonesia, dan meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi yang pas, yang bisa mempersatukan 1.331 pulau, 730-an bahasa, dan lain sebagainya. Di luar hanya satu suku bangsa, tapi konflik internal akhirnya bisa pecah. Indonesia ini ribuan suku bangsa tapi bisa bersatu. Itu karena pemikiran pendiri bangsa kita. Nah, ini kesimpulan terkait dengan ASN. Monggo nanti bisa dibaca sendiri untuk kesimpulan terakhir. Nah, yang terakhir, bumi ini sebenarnya luas. Kita berdiri di sini, di bumi ini, walaupun kelihatan luas, gaya omah sing ketok gede, tapi sakjane kecil. Kenapa saya katakan kecil? Bumi ini hanya bagian kecil dari antariksa. Kalau bumi ini dibandingkan dari matahari, itu kurang lebih harus 1.300.000 kali lipat baru bisa sama dengan matahari. Bumi, bandingkan dengan planet-planet yang lain. Bumi yang sampean anggap sebesar itu hanya kecil di antariksa kita. Apalagi kita yang ada bagian kecil dari bumi ini. Itu aja. Terakhir kali Pak Dedi, karena saya sudah terlanjur menampilkan susu sama becak, saya hanya ingin menceritakan susu saja. Jadi ada zaman dulu ada anak kecil yang jualan kue. Dia keliling ke kampung-kampung jualan kue. Kue di keliling kampung. Suatu saat begitu terik matahari dia kehausan. Pas dia kehausan, dia mau beli minum tidak berani. Karena dia jualkan kuenya orang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia memberanikan diri mengetuk pintu rumah. Begitu pintu rumah diketuk, dia izin, mohon izin tolong saya dikasih minum. Karena saya kehausan, saya sudah keliling kampung jualan kue. Akhirnya gadis kecil yang membukakan pintu tadi masuk ke rumah mengambilkan sebuah minuman. Ternyata dia tidak diberi minum, tapi malah dibuatkan susu. Diminumlah susu tersebut. Nah, setelah susu ini diminum, beberapa puluh tahun kemudian, gadis kecil yang memberikan susu tadi jatuh sakit. Begitu dia sakit, di kota itu tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Hanya salah satu orang dokter. Dan penyakitnya benar-benar langka.
dia harus opname beberapa bulan di rumah sakit tersebut. Dan alhamdulillah penyakit langka gadis kecil tadi ternyata sembuh. Dia begitu sembuh diberikan surat tagihan. Wong wis mlebu rumah sakit, dibiayai obate, otomatis ono tagihan. Mau buka tagihan ini perempuan yang memberi susu yang sudah gede beberapa tahun kemudian itu takut. Jangan-jangan tagihannya besar. Saya pasti tidak punya uang. Tapi saya sudah opname di sini, mau nggak mau harus saya buka. Dia memberanikan diri untuk membuka surat tagihan dari rumah sakit. Begitu dibuka ada tulisan seluruh biaya pengobatan rumah sakit Anda telah dibayar lunas dengan segelas air susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Ternyata yang jual kue tadi itu menjadi dokter dan dia menyembuhkan gadis kecil yang memberikan susu tadi. Artinya apa? Mari kita menabung kebaikan, Tuhan pasti akan mencairkan kebaikan di dunia. Itu berlaku kepada seluruh umat manusia karena itu hukum alam. Kalau di Islam, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan pasti cukul kebaikan. Dan sebaliknya siapa yang berbuat kejelekan pasti cukul keburukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Saifuddin Zuhri yang telah menyampaikan materi. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Saifuddin Zuhri, SCAI. Beliau tadi sempat menyampaikan materinya terkait dengan mulai kedatangan para penjajah di negara kita ini, kemudian bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan itu dengan membentuk BPUKI-nya, kemudian lahir Pancasila, kemudian ada proklamasi, dan sebagainya sampai hari santri juga disampaikan. Dan juga menyampaikan bahwa sistem radikalisasi ini disampaikan tadi sudah ada yang masuk di SN kita. Ya ini beliau tadi menyampaikan kenapa kok bisa sampai seperti itu. Ini adanya intoleransi bagi kita semuanya. Makanya itu kita harus berhati-hati terhadap paham-paham yang masuk ke kita, khususnya kita sebagai ASN tetap memegang teguh Pancasila. Nah itu tadi yang disampaikan Bapak Saifuddin Zuhri. Kemudian tadi ada pesan dari panitia bahwa nanti setelah ini setelah panel akan disampaikan materi oleh Bapak Dedi. Kemudian nanti yang terakhir materi akan disampaikan oleh Bapak Kepala BPSDM Jawa Timur. Untuk itu kami persilakan Bapak Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan materinya, waktunya 40 menit karena kita dibatasi waktu Pak. Siap. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak. Terima kasih banyak Pak Fendi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Kiai Haji Jazuli, Pak Asisten. Luar biasa saya tadi melihat betul gestur beliau mengamati Pak Saifuddin menyampaikan materinya. Kenapa saya meminta beliau dulu menyampaikan materi? Karena saya tahu beliau ini salah satu pemateri 4 pilar ketika zamannya Pak Basara. Dan kalau ngomong Pancasila, beliau memang jago kalau ngomong Pancasila. Jadi versi saya nasionalisme itu adalah pondasi, kita nanti bercerita, maka beliau tak minta menyampaikan dulu agar pondasi bangunan kita ini lebih kuat dulu kalau menurut saya. Yang saya hormati Pak Aban, Pak Ramlianto, Dr. Ramlianto, beliau ini energiknya mengalahkan usianya. Jadi sudah nggak nampak usianya, tapi benar-benar luar biasa energik gitu. Sehingga banyak sekali ide-ide kreatif yang secara pribadi jujur kami mengapresiasi, dan saya minta tolong seluruh peserta untuk tepuk tangan dulu untuk Pak Jazuli dan Pak Ramlianto. Syukur alhamdulillah. Oh saya lupa nih, sahabat saya
yang memang tokoh gerakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, tadi kalau beliau cerita soal ideologi Pancasila, yang beliau sampaikan tadi itu baru kulit. Baru kulit. Cuman karena kelihatannya beliau gubu gitu anen, sehingga banyak hal yang dipotong-potong, materinya dilompat-lompat, karena saya tahu betul beliau memang konsen terhadap Pancasila. Semenjak beliau ini lulus kuliah 2-3 tahun lah, semenjak masih di GMNI. Tadi saya lihat ada anak GMNI yang menyapa beliau, tadi saya lihat dari itu. Semenjak beliau masih di GMNI, sehingga makanya saya minta beliau menyampaikan dulu. Saya izin berdiri nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya ini akan banyak berdialog. Itu bodoh itu. Bisa dibantu manual aja Mas ya? Ya bisa. Saya ini sebenarnya akan lebih mengedepankan dialog, dan tadi saya berharap sahabat saya menyampaikan lebih dahulu karena penting Bu. Bagi saya pribadi, kita ini aparatur pemerintah. Nah, saya khawatir betul kalau kita ini tidak punya spirit nasionalisme. Saya khawatir kalau kemudian aparatur pemerintah ternyata lebih mencintai status sosialnya daripada mencintai negaranya, gitu. Jadi kalau kita mau memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kita, ya bagaimana kalau kemudian nasionalisme kita rendah? Tadi saya sepakat yang dengan disampaikan Mas Saifuddin, bagi saya nasionalisme itu cinta. Jadi kalau kita ini sudah cinta, bahasanya kayak kiai saya ini, kalau cinta itu ya apa Pak katanya lagu itu, tai kucing rasanya coklat. Jadi apapun akan kita berikan karena kita cinta gitu saya. Nah, nasionalisme itu bagi saya pribadi dan Pak Saifuddin itu cinta kita kepada negara. Ketika kita sudah cinta kepada negara, maka insya Allah semua kemampuan, semua kredibilitas yang kita punya kita akan optimalkan untuk negara dan bangsa ini. Nah, saya kebetulan diberikan materi membangun pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas. Saya pikir tema ini sudah menjadi pidato pemimpin daerah, sudah menjadi pidato pemimpin negara ini setiap hari. Jadi ini sesuatu hal yang sudah sering masuk ke telinga kita, tetapi ya tetap saja kita harus mengupas ini karena ini bagian dari bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Next, Mas minta tolong. Kalau secara pribadi, saya ngomong integritas itu kan lebih kepada perilaku. Lebih pada perilaku kita. Perilaku kita bagaimana kemudian jujur, bagaimana kemudian kita ini memberikan kualitas kehidupan kita, kejujuran itu efeknya ke transparansi dan segala macamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu integritas dalam konteks perilaku ASN itu sudah terdiktum jelas dengan aturan-aturan yang ada. Saya yakin ketika pertama kali jenengan menjadi ASN, integritas itu kemudian menjadi pegangan utama jenengan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini kita ini dituntut betul, bukan hanya para politisi yang seperti Pak Saifuddin ini, bahwa integritas itu penting karena hari ini kita ada pengawas berikutnya, yaitu pengawas netizen. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin di Republik ini, kadang aturan perundang-undangan itu kalah. Peraturan menteri, peraturan apapun kalah dengan yang namanya netizen maha benar. Kan gitu loh. Netizen hari ini sudah luar biasa sekali. Kan gitu loh. Apapun bisa dikomentari, apapun bisa dijustifikasi, sehingga mari konteks integritas ini yang kita kedepankan sehingga publik dalam artian ini bahasanya Pak Saifuddin tadi netizen bisa menilai kita secara baik gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, judulnya pelatihan hari ini festival ASN belajar. Saya kebetulan
sangat suka dalam konteks pembelajaran dan sangat suka dengan hal-hal yang berbau peningkatan SDM. Kenapa? Karena bagi saya pribadi investasi terbesar kita ini adalah pendidikan. Nah, kebetulan ini kita berbicara tentang ASN, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur itu investasi terbesarnya itu harusnya kepada aparatur sipil negaranya ke depan gitu. Kenapa? Ya inilah garda-garda depan pelayanan publik yang ada di masyarakat gitu loh. Sehingga apa yang dilakukan oleh BPSDM hari ini luar biasa menurut saya, dan tentu ke depannya bagaimana kita menyusun roadmap investasi ASN kita ini agar kualitasnya semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin adaptif, semakin lama semakin mampu menghadapi turbulensi perkembangan zaman ke depan. Next Mas. Ini narasi lama lah bahasa saya, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, konsisten, koruptif dan segala macam. Saya hanya ingin reflektif sajalah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak kemudian untuk panjenengan karena kebetulan saya ini juga saya pemateri, tapi ini juga reflektif untuk jenengan dan saya dan Mas Saifuddin semuanya. Saya jujur kadang protes kepada publik dalam hati, kenapa aparatur sipil, aparatur pemerintah, pejabat publik, politisi seperti kami itu selalu dinarasikan koruptif, selalu dinarasikan KKN lah bahasanya itu. Kemudian pemimpin ini selalu saja bahasa saya ini kurang lah bahasanya itu. Tapi kemudian saya menyimpulkan bahwa kodratnya pemimpin itu salah Bapak Ibu. Jadi yang namanya pemimpin, saya berpandangan kodratnya pasti salah. Karena kalau tidak salah, tidak butuh pemimpin lagi. Nah, jenengan ini bagian dari pemimpin-pemimpin yang ada di skup masing-masing. Nah, sehingga bentuk kejujuran, transparansi, akuntabilitas dan segala macamnya itu mari kita jaga bersama-sama. Next, Mas. Kalau ini sama. Saya yakin kita semua berharap kita ini menjadi manusia yang berakhlak, akuntabel, harmonis dan adaptif terhadap kondisi-kondisi yang ada. Nah, tentu karena kaitannya ini dengan pelayanan publik, harapan kita ASN ini kalau dulu Bapak Ibu, saya mohon maaf, bahasa saya gampangnya PNS itu ya. PNS itu menjadi klub strata sosial khusus di masyarakat. Nah, hari ini kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi sehingga kemudian mengedepankan prospek pelayanan ke depan. Tentu kita berharap kompetensi masing-masing, tadi ada yang dinas pendidikan, dinas pendapatan daerah, kemudian ada dinas sosial, punya daya kompetensi di masing-masing OPD yang ada. Terakhir, karena ini kaitannya dengan kolaborasi, tentu kita harus kolaboratif dengan seluruh stakeholder yang ada, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat serta skup-skup yang lain. Next. Nah, ini tadi yang saya sebut zona koruptif tadi itu. Wilayahnya ya kita bagaimana kampanye di lingkungan kita ini bebas korupsi, birokrasi bersih dan kemudian melayani. Tentu reformasi yang ASN yang biasanya dilayani itu tentu kita harus pelan-pelan kita transformasi agar kemudian kita ini biasa melayani masyarakat, bukan hanya dilayani gitu. Pak Saifuddin ini kemana-mana nongkrong di warung kopi, harapannya mampu menarik napas yang sama dengan masyarakat agar tahu problem-problem yang ada di masyarakat gitu. Yang keempat, ya tentu partisipasi. Karena hari ini pembangunan ini tidak hanya berdasarkan sudut pandang pemimpin, tidak hanya sudut pandang para ahli, tapi juga sudut pandang para masyarakat, unsur masyarakat gitu. Next. Bapak Ibu, hari ini terutama ibu-ibu ini, dan mudah-mudahan ini menjadi koreksi kita bersama. Kita ini hari ini sudah memasuki transformasi dunia yang luar biasa. Saya pribadilah mencontoh, kadang sudah tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Nah, perkembangan pelayanan publik, pelayanan prima kepada masyarakat
tentu kita harapkan ya seiring dengan perkembangan zaman, digitalize itu menjadi penting. Jadi kalau digitalize itu kemudian menjadi garda terdepan, tentu banyak hal yang bisa dimudahkan. Setiap hari kita ini hampir 60% waktu kita ini di-scroll lewat HP, men-scroll HP. Sehingga ibu-ibu kalau mau belanja di pasar, sekarang ini pasar itu sepi bukan karena ibu-ibu tidak pernah ke pasar, tapi pasarnya ibu-ibu ini sudah berganti menjadi Shopee. Kan begitu. Nah sehingga bagaimana kemudian pemerintah mampu mengalihkan pelayanan yang manual di ruang ya yang banyak pelayanan ke masyarakat itu di Sependa Pak ya biasanya kan gitu. Nah ini agar kemudian bisa selesai dari rumah. Nah itu tentu saja transformasi ke dunia teknologi menjadi hal yang tidak bisa kita nafikan. Tadi saya pagi bicara tentang meritokrasi di BKD. BKD sekarang punya yang namanya rumah ASN. Saya yakin jenengan juga pengguna. Dan saya bangga ternyata di rumah ASN itu ada satu menu yang kemudian para ASN ini bisa bertanya dan itu dijawab secara otomatis oleh AI. Nah, hal-hal seperti ini di setiap OPD kita, Pak Jazuli, perlu kita kembangkan karena memang ya tadi pelayanan kita sekarang ini sudah bukan lagi pelayanan yang kemudian cepat, akurat, tapi lebih kepada bagaimana kemudian pemudahan, kenyamanan dan segala macamnya. Orang ngurus sesuatu itu pingin dari rumah pakai HP selesai. Dan itu tentu hari ini kebutuhan teknologi menjadi penting. Next, Mas. Sama saja lah kalau ini menurut saya sama dengan yang saya sebutkan tadi soal integritas. Next. Ini tadi yang saya sebut tadi digitalize pelayanan, antrian elektronik lah, pengaduan online masyarakat. Bahkan saya sering lihat ini BPSDM ini sering melawan kelas-kelas online juga kan gitu loh. Sehingga peningkatan kapasitas SDM di lingkungan ASN kita ini lebih bisa cepat, dimudahkan dan berbiaya murah lah karena tentu tidak butuh ruangan-ruangan yang mewah seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai Jazuli tadi, walaupun ya sekali-sekali kita harus tetap karena ini menggerakkan roda ekonomi. Next lagi, samalah ini menurut saya tantangan ke depan itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di provinsi kita ini kita memang harus banyak belajar dengan Kota Surabaya. 4 hari yang lalu kemarin Pak Saibuddin, karena kita ini Komisi A, saya diundang oleh Pak Armuji, sahabatnya jenengan, melihat pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya. Dan saya salut, harapan saya ya kita ya walaupun di level provinsi mampu memberikan pelayanan yang minimal lah sama dengan Kota Surabaya. Walaupun tadi juga saya bisik-bisik dengan Pak Kiai Jazuli, Pak kita ini ternyata menurut saya semenjak 1 tahun saya menjadi ketua Komisi A ini saya punya kesimpulan sederhana bahwa ternyata ASN kita ini yang kualitasnya prima, kualitasnya luar biasa itu numpuk di zona perkotaan Surabaya, Malang Raya. Nah itu agak sedikit timpang ketika kita larinya, mohon maaf nih, larinya ke Lumajang, larinya ke Bondowoso, kemudian di sana Jember, Pacitan dan kemudian Ngawi. Ini ada, mohon maaf Pak Ramli, ada gap SDM ASN kita. Saya kurang paham apakah gap ya secara justifikasi saya mengatakan gapnya kualitas SDM ASN kita ini karena dekat dengan turbulensi kota atau sistem informasi yang begitu cepat, tapi nyata gap kualitas SDM ASN kita di beberapa kota kabupaten yang memang agak jauh dari pusat perkotaan. Next, Mas. Nah, ini tadi saya kenapa mengutip ini sedikit karena ini ketika kaitannya dengan peningkatan ASN ya. Kita ini memang harus jujur, meritokrasi di lingkungan kita ini kadang hanya sebatas teori.
hanya sebatas teori. Saya tadi cerita soal skup-skup daerah yang agak secara SDM kurang gitu ya. Pak siapa namanya kabitnya ini, saya tadi Pak Hasim cerita ke saya, ya memang kadang meritokrasi kita ini Pak Ketua hilang karena kedekatan emosional, pupus karena kebijakan politis, dan kemudian kalah dengan jalur langit, jalur darat, dan jalur udara. Nah ini kan butuh komitmen bersama, komitmen pemimpin daerah kita, juga komitmen para politisi. Karena kadang jalur langit, jalur udaranya itu juga lewat Pak Saifuddin, Pak, kadang kan gitu. Lewat saya kan gitu loh. Jalur langit dan jalur segala macamnya. Sehingga teori meritokrasi ini gugur, hilang di tong-tong sampah menjadi teori-teori pembelajaran saja gitu. Nah, ini kan butuh komitmen bersama, bagaimana kemudian kita mampu secara bersama-sama membangun ASN di Provinsi Jawa Timur ini dengan profesional, berintegritas, dan punya daya saing kompetitif. Nah, next Mas. Ini sudah Pak Ramli sudah melakukannya, pemanfaatan teknologi tadi sudah, budaya kerja bersih dan profesional. Next Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berharap walaupun saya hadir sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, kami sangat berharap ada diskusi setara, karena dalam rangka agar kemudian kita sama-sama membangun kesepahaman bahwa keberhasilan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Integritas dan pelayanan prima sebagai budaya kerja, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, tanpa komitmen ini tadi, saya pikir ini akan sulit untuk terwujud. Apapun yang dilakukan oleh Pak Ramli, muter yang namanya festival ASN belajar, kemudian Pak Ramli punya apalagi yang terkait dengan peningkatan kapasitas, banyak sekali judulnya itu. Tetapi kalau kemudian komitmen ini tidak kita bangun bersama lewat integritas yang memang kita punya, akan sulit untuk kita membangun perilaku budaya ASN baru di lingkungan kerja OPD Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengutip kata-katanya Pak Saifuddin tadi bahwa kecintaan kita kepada negara ini harusnya terwujud dalam bentuk kecintaan kita melayani masyarakat. Karena dengan kita mencintai negara, saya yakin jenengan juga akan melayani masyarakat. Nah, kalau spirit ini kita bangun bersama-sama, insya Allah sekat ASN dengan masyarakat itu tidak akan jauh. Kita harus adaptif dengan kondisi dan segala macamnya. Itu saja pengantar dialog dari saya, karena tadi sudah diingatkan jangan banyak-banyak Pak, nanti kita banyak dialog saja. Saya sangat berharap menunggu dialognya, karena dialog ini tentu saja menjadi referensi kami dalam rangka bagaimana kami merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila bisa bil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deddy Irwansyah SI yang telah menyampaikan materinya. Luar biasa sekali. Bisa diberikan tepuk tangan sekali lagi buat Pak Deddy Irwansyah SI. Ya, beliau menekankan terkait dengan integritas ASN, karena kita sekarang sudah ASN berakhlak, pelayan publik itu harus berkualitas. Jadi ASN harus yang prima. Kita ada di zona penyebaran ASN mungkin masih berkumpul di perkotaan. Ini akan menjadi bahan untuk kita, karena sumber daya yang berkualitas itu diperlukan oleh daerah-daerah yang lain. Juga tadi disampaikan juga oleh Bapak Deddy terkait dengan ASN itu sebagai kunci keberhasilan, sehingga integritas dan pelayanan prima itu juga sebagai budaya kerja. Jadi kita
sebagai ASN harus mempunyai integritas dan juga sebagai pelayan masyarakat itu harus kita jadikan sebagai budaya kerja. Baik Bapak sekalian, mengingat waktu sudah agak sore, kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada 3 penanya yang kami berikan kesempatan pada kali ini. Mungkin mau dipersilakan apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan. Mumpung di depan Bapak Ibu sekalian ada yang terhormat dari Komisi A, di mana Komisi A itu juga mitra kita semua, mitra OPD kita semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau kita berdiskusi terkait dengan 2 materi yang disampaikan tadi. Ya, dari tengah ada 1 lagi, dari belakang ada 1 lagi, 2, 1 lagi, ya dari sebelah kanan. Baik, yang pertama yang angkat tangan dari belakang mungkin bisa disampaikan Mas, ada mic-nya. Terima kasih atas waktu yang diberikan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, mohon izin saya Pak Erik dari UPT SMA Negeri 1 Pasuruan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada kiranya 2 pertanyaan untuk Bapak-Bapak pemateri yang terhormat. Yang pertama terkait dengan materi tadi untuk nasionalisme. Saya penasaran juga ini Pak, ke depan. Ini kan Jawa Timur luasnya wilayah sangat luas, terus juga multi ras atau multi etnis. Ke depan mungkin barangkali ada pemikiran untuk ke depan Jawa Timur nanti akankah terpisah menjadi beberapa provinsi, karena mengingat beberapa struktur wilayahnya luasnya yang luas dan juga etnisnya yang beragam seperti itu. Apakah ke depan Jawa Timur ini ke depan pecah menjadi beberapa provinsi seperti itu. Terus kemudian yang kedua, saya ingin perkenalan Pak, untuk di DPRD Jawa Timur kiranya komisinya itu ada berapa, kemudian barangkali untuk yang menangani pendidikan itu ada di komisi berapa nggih, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Selamat sore untuk Bapak Ibu semuanya dan selamat sore juga untuk Bapak narasumber penyaji pada kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Devi, saya dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Provinsi Jawa Timur di Malang. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara kita sebagai seorang ASN untuk mempertahankan atau berdiri di atas integritas, sedangkan kondisinya di lapangan kita dihadapkan di dunia birokrasi itu pastinya ada mungkin pimpinan-pimpinan atau lingkungan kerja kita itu yang di situ kurang mendukung untuk ASN yang mempunyai idealisme atau integritas ini. Contohnya misalkan di situ banyak ada manuver-manuver ataupun pressure bahwa kita harus seperti ini, sedangkan terkadang itu bertentangan dengan hati nurani. Dan efeknya apabila kita tetap bersikukuh untuk mempertahankan integritas itu, terkadang itu kita harus siap dengan resiko misalkan entah karir kita yang dimatikan ataupun mungkin mutasi seperti itu, atau mungkin kita dikucilkan dalam pergaulan di instansi atau lembaga tersebut. Apakah salah jika kita misalkan ASN sebagai ASN akhirnya memilih untuk ya sudah kita pasif, atau kita akhirnya apatis seperti itu demi menjaga karir atau cari tengah jalan aman seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Ibu Mukaromah Pak, saya sebagai kasih SMK di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan. Terima kasih atas materi narasumber yang luar biasa, pertanyaan yang menggelitik khususnya terkait pentingnya integritas dalam pemerintahan. Mohon izin,
bagaimana kita membangun integritas agar tidak hanya menjadi sekedar slogan. Khususnya kami cabang dinas pendidikan, di mana UPD induk kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kita menanamkan nilai integritas menyeluruh, khususnya di lingkungan kerja maupun semua satuan pendidikan, baik kepada GTK, kepala sekolah, khususnya kepada seluruh peserta didik melalui kebijakan maupun program pendidikan yang ada. Terima kasih Pak, mohon penyerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi disampaikan dari SMK Lumajang, Pak ya? Sama 1, Pak Suruhan ya. Ini dari SMA 1 Pak Suruhan tadi menyampaikan apakah ada kemungkinan Jawa Timur ini karena luas wilayahnya begitu luas, apakah ada pemecahan wilayah Pak? Nah ini kan mengingat, karena sudah ada Pak Korwil sebenarnya ya. Malang Raya. Ya, itu tadi yang disampaikan, apakah ada kemungkinan nanti ada pemecahan wilayah. Kemudian yang kedua dari Pak Devi terkait dengan sistem yang terbentuk di suatu OPD yang tidak mendukung terkait integritas. Kemudian yang ketiga dari SMK Pasuruan ya, terkait dengan bagaimana cara membangun integritas. Hal ini integritas bukan hanya sebuah slogan, tapi seperti apa membentuk integritas yang kuat itu. Kami silakan Pak, mungkin Pak Dede atau Pak Sudin yang bisa menjawab. Iya, terima kasih banyak. Mas Erik tadi namanya, Pak Erik ya. Pak Erik. Ya, kalau ngomong soal provinsi Madura dan segala macamnya, ya wacananya kan jalan, tetapi ada beberapa kajian-kajian yang sedang dilakukan, terutama oleh Universitas Madura itu Tronojoyo di Madura, ya bahkan terakhir kemarin sempat menghadap ke Mendagri, ya. Itu banyak hal yang terutama bahasa kami itu agak sulit, apalagi di tengah hari-hari ini ya, tentang transfer keuangan daerah tambah runyam nanti jadiannya kalau itu terjadi gitu. Sementara itu ya, yang bisa saya jawab terkait tentang provinsi baru di Madura Raya itu ya, karena memang hanya masih sebatas upaya, aspirasi dan diskusi terbatas beberapa orang gitu. Kemudian mbaknya siapa tadi? Mbak Bu Devi. Saya kalau jenengan tanya seperti itu khawatir Pak Saifuddin ini bangun lagi idealismenya. Khawatir nanti menyampaikan jawabannya bukan sebagai DPR, tapi sebagai tukang demo nanti kalau pertanyaan jenengan seperti itu. Nyambung dengan saya jadikan satu dengan Bu Mukaromah ya Bu ya. Sebenarnya kan sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini harus sadar diri lah. Saya DPRD Provinsi Jawa Timur sadar diri betul saya ini. Bahwa apa yang kemudian kami lakukan itu tidak berintegritas. Saya sadar diri. Ini pengakuan saya pribadi. Bahwa Pak Saifuddin nyalek dari PDIP, saya nyalek dari Demokrat pada pemilu 2024 itu adalah perilaku tidak berintegritas sebagai seorang calon pemimpin. Ini pengakuan secara jujur yang saya lakukan. Kenapa? Bagaimana kemudian pemimpin ini bisa dikatakan berintegritas? Ketika nyalon saja katanya Pak Saifuddin tadi membeli suara rakyat. Gitu loh. Membeli suara rakyat, membagi-bagi, menjanjikan mimpi-mimpi kepada masyarakat, gitu loh. Saya ngomong apa adanya.
Tapi itu harus dilakukan karena perilaku di masyarakat itu begitu, gitu loh. Jadi bahasa saya, dalam kita menumbuhkan integritas di republik yang kita cintai ini, ada benang kusut yang susah untuk kita urai. Hari-hari ini saya kadang mengatakan kepada banyak orang, kita ini sekarang ini krisis kepemimpinan yang punya etika. Pemimpin kita ini sering mempertontonkan perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Gitu loh. Di mana-mana kita melihat berita urusan perebutan politik dan segala macam. Itu hari ini kemudian menjadi budaya di lingkungan kerja di semua sektor. Swasta, pemerintah, perebutan kekuasaan, persaingan dunia kerja. Nah, makanya tadi ketika saya menyampaikan tentang materi integritas tadi, ini kelihatannya negara kita ini perlu P4 lagi kelihatannya Pak Saifuddin. Ini dulu Pak Saifuddin ini pasti paham P4 lah kan gitu. Nah, jadi perilaku adiluhung ini kesan kita hari ini sudah hilang. Tergerus oleh perkembangan teknologi yang segala macam ini. Tapi Bu, saya berharap kita tetap mempertahankan idealisme kita yang masih istimewa itu bagi saya. Jadi jangan karena kebutuhan jabatan kemudian perilaku yang kemudian menyimpang itu harus kita tolerir. Saya secara pribadi sebagai anggota DPR maupun secara pribadi sebagai masyarakat berharap perilaku kepemimpinan ke depan ini bisa mencerminkan budaya keindonesiaan. Apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi bahwa demokrasi kita ini sudah hiper. Iya. Nah inilah yang kemudian dipertontonkan ini sehingga membuat perilaku pemimpin kita ya termasuk jenengan ini kan pemimpin masyarakat. Akhirnya ya mau gak mau terjadi survival of the fittest pada saya. Persaingan pasar yang bebas gitu loh. Ada kemudian baru saja menjabat di kasih A 2 bulan tiba-tiba sudah jumping kabitnya kan gitu. Nah ini kan juga akhirnya membuat ketersinggungan di lingkungannya kan gitu. Dengan pola pintu langit ataupun pintu udara dan pintu laut kan itu biasa terjadi di lingkungan kita. Nah saya berharap betul karena ini cerminan untuk generasi kita ke depan. Tadi saya menyampaikan bahwa ASN ini apa yang dilakukan oleh Pak Ramlianto ini adalah investasi. Hari ini kita sedang berinvestasi untuk estafet kepemimpinan masa depan. Dan jenengan ini adalah pemimpin-pemimpin di sektor masing-masing untuk masa depan. Hari ini kita mari berkomitmen bersama-sama. Tentu komitmen ini tidak hanya cukup berhenti di ucapan Pak saja. Di lingkungan kerja kita, di ruangan-ruangan kantor kita. Perilaku berintegritas ini harus kita cerminkan. Sehingga kalau sesuatu itu sudah menjadi budaya, akhirnya menjadi malu kalau kemudian ingin melakukan sesuatunya itu tidak berintegritas. Jadi tidak ada pola pakem resmi Bu Mukaroma bagaimana kita membangun. Karena kita ini hidupnya ini bahasa saya dengan kepala yang banyak, dengan kultur yang berbeda-beda juga. Tentu kultur teman-teman Pasuruan ketika ketemu dengan kultur teman-teman Surabaya, ini kan pasti berbeda. Elaborasi kita bagaimana, maka ada satu kata kunci yang saya katakan tadi bahwa kita harus adaptif terhadap kondisi. Adaptif inilah yang kemudian harus kita kedepankan sehingga lingkungan kerja kita ini bisa tetap nyaman Bu Devi dengan kita tetap mempertahankan idealisme yang kita punya. Karena bagi saya pribadi, bagi Pak Saifuddin, saya yakin idealisme itu sebuah keistimewaan yang kita miliki. Karena ya, tanpa idealisme sulit kita bisa membangun dan mencintai negara ini dengan ketulusan hati bahasa saya. Itu mungkin Pak Saifuddin mau nambahkan, silakan Pak Saifuddin.
Terima kasih. Pak Ramli ini tinggalnya di Malang. Kalau menjadi gubernur Matraman pantes, Pak. Berarti Mas Erik gambaran untuk pecah tadi untuk Jawa Timur Matraman aja, gak usah Madura ketua. Oke, tadi yang untuk itu sudah dijawab oleh ketua. Saya hanya tertarik berdiskusi terkait dengan masalah integritas. Integritas itu kan satunya pikiran, hati sama perbuatan, tindakan. Nah, memang hampir seluruh segmen kehidupan kita itu ketika kita berbicara masalah integritas itu memang agak kerepotan karena lingkungan kita memaksa seperti itu. Itu hampir semua lini. Karena apa? Karena kalau misalkan kita melawan dengan tuntutan yang disampaikan tadi, bisa jadi kita akan menjadi orang yang terisolir. Bisa jadi akan seperti itu. Tapi ketika kita tidak mau melakukannya, ya konsekuensinya adalah diisolasi atau diisolir. Sistem kita ini sebenarnya sudah terlalu parah ya kalau memang kita benar-benar berharap untuk keutuhan yang sangat sempurna. Nggak usah jauh-jauh bicara terkait dengan pelayanan kepada masyarakat aja. Itu jauh kalau kita dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tapi apapun juga paling tidak harus kita mulai dari diri kita. Jadi ada 3 dimensi yang merubah seseorang itu tetap konsisten atau tidak terkait dengan integritas. Dimensi waktu, kemudian yang kedua adalah lingkungan sama kesempatan. 3 hal ini kalau sampean selesai dan bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak menjadi orang yang terisolir ketika menjaga integritas, insya Allah sampean akan menjadi orang yang sukses dan layak untuk menjadi pemimpin yang berintegritas. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu masih ada 10 menit. Mungkin ada yang masih ingin, ada unek-unek yang ingin disampaikan. Mas, monggo yang di depan. Oh, ada yang di belakang. Mungkin 2 penanya aja ya, kan waktunya kami dibatasi oleh panitia tadi. Monggo dipersilakan yang depan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya David Kusumowardana. Saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Juat Kenongoporo Sidoarjo. Mumpung di sini ada Bapak Ketua Komisi A yang kami tanyakan. Oke. Mumpung ada Bapak Ketua Komisi A, Pak Dedi Irwansa. Nah, kami ingin menanyakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus, tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini, biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu kalau misal mereka hanya ada hambatan komunikasi kayak tunarungu dan lain-lain, itu kan mereka bisa bekerja atau bisa berkarir. Nah, sekarang di lapangan ketika anak-anak berkebutuhan khusus mereka kan sudah lulus, tapi yang menjadi permasalahan itu anak-anak disabilitas intelektual kayak autisme dan yang itulah, intinya yang intelektualnya lah. Itu apakah ada program dari DPR atau seperti apa? Kan kalau untuk anak-anak yang tunarungu mereka bisa pelatihan kerja. Nah ini permasalahannya kalau anak-anak yang disabilitas intelektual seperti apa? Masa kan kerjaan nggak bisa kerja? Atau ada kayak bantuan semenjak anak itu lulus atau sampai nanti anak itu meninggal seperti apa? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi Pak, tadi yang di belakang, monggo belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmono, saya pengajar di SLB Negeri Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Saya kebetulan sama dengan Mas penanya tadi yang dari Jut Kenol. Di sini di Kabupaten Pasuruan, kalau kita
melihat dari jumlah daripada SLB, mungkin tidak di Kabupaten Pasuruan saja, yang di banyak tempat kabupaten. Ini kebetulan di Kabupaten Pasuruan terdapat 24 kecamatan, itu hanya terdapat SLB itu hanya 8. Itu yang negeri hanya 3 dan yang swasta itu 5. Pendapat saya hal yang semacam itu untuk pemerataan pendidikan di Indonesia, terutama di Jawa Timur maksud saya, itu sangat jomplang gitu katanya, karena tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan adanya pemerataan pendidikan yang juga berlaku bagi saudara-saudara kita yang disabilitas itu. Jadi harapan kami pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa menjembatani adanya sekolah-sekolah atau SLB yang sekiranya dapat menampung saudara-saudara kita yang disabilitas itu. Karena dilihat dari sisi jumlah SLB itu sangat minim sekali. Dan yang menjadi permasalahan, kenapa kalau SMK itu bisa dibangun tiap kecamatan ada gitu. Tapi SLB itu kok kayaknya sulit gitu. Mungkin dari segi itu menjadikan bahan kebijakan ke depan bagaimana sekolah-sekolah, terutama teman-teman atau saudara-saudara kita yang disabilitas itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Karena di SLB harapan untuk bisa pendidikan yang lebih baik dan juga ke depannya itu bisa bekerja sebagaimana hak daripada warga negara itu bisa tercapai. Mungkin itu bisa bapak-bapak dari DPR bisa menjembatani SLB itu bisa berdiri lebih merata lagi seperti yang ada sekarang ini untuk SMK itu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya tadi. Intinya berdoa ini curhat Pak Ketua Komisi. Apakah bisa dari Komisi A menjembatani terkait dengan kekurangan daripada sekolah SLB ini, karena banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus di Jawa Timur banyak sekali, sehingga lembaga pendidikan yang menangani anak-anak ini masih kurang. Mohon ini arahan dari Pak Ketua dari dua penanya tadi. Terima kasih Pak. Saya pikir itu kan bentukannya masukan atau lebih kepada aspirasi agar kemudian kaitannya dengan sekolah disabilitas ini sebarannya cukup merata. Saya tentu mencatat dengan serius, tetapi ini kita bicara secara makro ya Pak ya. Kita bicara secara makro, kadang isi fiskal sebuah daerah itu, ini kita bicara tentang Provinsi Jawa Timur kemudian, tentu punya skala-skala prioritas yang harus diutamakan kan gitu loh. Nah, dengan ruang fiskal yang terbatas ini, tentu pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin mengoptimalkan seluruh sendi-sendi. Kalau tadi panjenengan bicara tentang sekolah disabilitas, bahkan Pak, kita ini dengan total 666 kecamatan di seluruh Provinsi Jawa Timur kalau tidak salah. Benar Pak Saifuddin ya? Total kecamatan kita 666. Itu ada yang SMA-nya itu ada hanya beberapa titik, 4 titik, 3 titik, 4 titik sampai 3 titik. Sehingga ada anak yang di kecamatan tertentu mau sekolah SMU tingkat atas saja harus melintas beberapa kecamatan. Bayangkan dengan bentang geografis Jawa Timur ini yang ada gunung, yang ada laut, bahkan hutannya masih luas. Nah, tentu kan pemerintah Provinsi Jawa Timur punya skala-skala prioritas yang harus diprioritaskan dulu seperti apa. Tapi setidaknya saya tidak hafal betul terkait tentang keberpihakan Dinas Pendidikan Jawa Timur terhadap ruang-ruang disabilitas. Tapi beberapa hal saya juga pernah ingat bahwa ada beberapa kebijakan yang memang sudah dilakukan oleh Bu Gubernur ini berpihak kepada kelompok-kelompok disabilitas itu. Jadi makasih banyak Pak masukannya, dengan kondisi
fiskal Provinsi Jawa Timur seperti ini itu tentu menjadi catatan penting bagi kami sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur, dan akan kami note khusus bahwa memang kadang kita lupa yang jenengan sampaikan tadi. Jadi itu Pak, karena ini bentuknya saran dan aspirasi, tentu ini akan menjadi note kami ketika di ruang-ruang dengan mitra kerja. Kami akan coba mengecek data secara konkret sehingga nanti ada keberpihakan pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kelompok-kelompok disabilitas itu. Makasih Pak Fendi. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Syafruddin? Tidak ada? Cukup? Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi dua pemateri kita dari yang terhormat Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, marilah kita beri aplaus yang meriah untuk kedua pemerintah pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kami perkenankan apabila Bapak Ketua Komisi A dan anggota kalau ada kegiatan bisa dilanjutkan, dan nanti akan kita teruskan pemateri berikutnya yang akan disampaikan Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang nanti akan menyampaikan materi tentang bagaimana Smart ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Anggota. Kami panggil Bapak Kepala BPSDM. Baik, kami break sebentar. Kalau Bapak Kepala BPSDM akan mengantarkan para anggota DPRD. Kami break sebentar.